Halo, selamat datang kembali di channel Booster ya. Jadi di sini kita akan membahas soal tryout IPD yang katanya ditunggu-tunggu banyak orang. Oke ya, semoga soalnya bermanfaat dan ilmu yang saya berikan juga bermanfaat. Tolong dengarkan baik-baik yang saya jelaskan karena kemungkinan sebagian besar ada banyak penjelasan yang tidak ada di slide, namun saya jelaskan secara langsung gitu ya. Oke, nomor 1. Usia 21 tahun, datang ke UGD dengan keluhan perut kembung 2 hari yang lalu. Perut rasa perih, mual, kadang disertai muntah. Keluhan memberat saat makan dan hilang timbul dirasakan sejak 5 bulan yang lalu. Nyeri epigastrium positif, urea breath test positif. Etiologi yang tepat adalah kalau sudah dikatakan urea breath test positif, ini berarti H. pylori ya diagnosanya. Jadi sebenarnya kalian kalau udah lihat urea breath test positif nggak usah baca skenario, udah tahu oh ini tuh H. pylori penyebabnya gitu. Nah, jadi kalau karena H. pylori dia berbeda terapinya, triple dia biasanya. Jadi triplenya yang pertama lini 1 itu PPI ditambah amoxicillin sama clarithromycin. Nah, ini yang biasa keluar dengan dosis-dosisnya, tapi dosisnya diganti-ganti. Jadi kalian harus tahu dosis omeprazol itu 20 mg. Kalau lansoprazol itu dosisnya 30 mg gitu. Kalian harus tahu ya, beda-bedain dosis ome, lanso, semua yang PPI lah. Terus kalau misalnya yang amoxicillin, dia di sini 2 kali 1000. Biasa kan 2 kali 500 ya. Ini enggak, dia 2 kali 1000 di sini amoxicillinnya. Nah, clarithromycinnya 2 kali 500 selama 14 hari, 7 sampai 14 hari. Kalau seandainya pilihan pertama tidak ada yang pas jawabannya, maka kalian lihat pilihan yang kedua. Ada nggak yang pas? Jadi kalau misalnya kalian udah tahu pilihan jawabannya tersedia ini, tapi dosisnya salah, jangan dipaksa untuk menjawab itu, karena bukan itu jawabannya. Tapi lihat pilihan yang kedua, yang alternatifnya. Ada nggak yang benar? Keempat-empat ini PPI, bismut subsalisilat, metronidazol, sama tetrasiklin dengan dosis yang benar. Kalau nggak ada juga, lihat lagi pilihan yang ketiga gitu ya selanjutnya. Nah, ini lini kedua kalau seandainya lini pertama tidak mempan. Nah, jadi jangan terpaku dengan triple yang nomor 1. Tapi kalau kalian tahu dosisnya salah, tapi kalian tetap maksa milih itu, enggak gitu kalau soal UPDI. Kalau soal UPDI, dia kalau dosisnya salah, bukan itu jawabannya, pilih yang lini keduanya gitu ya. Jadi jawabannya adalah omeprazol 2 kali 20 mg, amoxicillin 2 kali 1000 mg, clarithromycin 2 kali 500 ya. Oke. Nomor 2 di sini apa pemeriksaan laboratorium yang dapat membantu diagnosis. Di sini soalnya udah dimerah-merahin, enak ya, jadi bacanya kita langsung baca yang merahnya aja nih, tampak kuning BAK seperti teh. Nah, bilirubin total 4,3, bilirubin indirectnya 2, SGOT SGPT-nya meningkat dan dia demam. Oke, kalau udah SGPT SGOT meningkat berarti kelainannya di hati. Tapi lihat bilirubin total. Jadi kalau mau tahu bilirubin directnya, rumusnya adalah bilirubin total dikurang indirect. Jadi bilirubin directnya itu sebesar 2,3 mg per desiliter. Jadi bilirubin indirect dengan direct beti-beti ya, nggak jauh-jauh, nilainya 2 sama 2,3. Berarti ini kelainannya di hepatik. Kecuali kalau seandainya bilirubin direct yang lebih tinggi daripada indirect, kemungkinan post hepatik kelainannya. Kalau misalnya bilirubin indirect lebih tinggi daripada direct, jauh perbedaannya, itu kemungkinan prehepatik ya. Kalau prehepatik biasanya karena hemolitik, terus kelainan di darah, terus kalau misalnya dia post hepatik biasanya karena obstruksi gitu. Obstruksi biliar mungkin. Nah, terus karena di sini dia hepatik, kelainannya di hepar, jadi apalagi dia demam ya, kemungkinan heparnya ini terinfeksi gitu mikirnya. Nah, jadi kalau misalnya dia demam, kalau infeksi ya kita pilih pemeriksaannya antara kena hepatitis A atau hepatitis B atau hepatitis C dan seterusnya gitu. Jadi pilihlah pilihan jawaban yang mengarah ke hepatitis ya, radang hepar.
dan mata tampak kuning juga cocok ya. Semua demamnya ini yang membedakan, yang sebagai kata kunci di sini gitu. Kalau ini tuh berupa infeksi. Jadi jawaban yang tepat adalah HBsAg, IgM HAV, dan IgM HBV ya. Nomor 3, apa tata laksana yang tepat? Nyeri perut kiri atas selama 2 bulan ini berat badan pasien turun 5 kilo. Pasien memiliki riwayat kanker pada keluarganya. Oke, kalau mual muntah nyeri perut kiri atas kan ini pasti kelainannya di lambung. Dispepsia bisa jadi. Tapi di sini kita menemukan gejala alarm simptom. Alarm simptom itu atau red flag, gejala yang perlu diwaspadai, yaitu dia selama 2 bulan ini berat badan pasien turun sebanyak 5 kilo. Ini sesuatu yang tidak biasa. Nah, jadi kalau seandainya kita menemukan gejala alarm simptom di bawah ini, salah satu di bawah ini, maka kita harus endoskopi. Nah, yang paling tepat adalah kita berikan dulu PPI, obat lambungnya, terus kita rujuk ke endoskopi, ya. Di sini kebetulan nggak dibilang datangnya kemana. Kalau datangnya ke puskesmas, ya kita kasih dulu omeprazol 2x20, baru kita rujuk. Tapi kalau datangnya ke RS, ya langsung aja, nggak perlu rujuk lagi, langsung aja lakukan endoskopi ya. Lihat setting lokasi. Tapi di sini kebetulan tidak ada setting lokasi. Nah, tidak hanya penurunan BB lebih dari 10%, tapi kalau ada anemia, melena hematemesis, disfagia anoreksia, riwayat tukak lambung, terus umur 45 tahun tapi ini keluhan muncul pertama kali, sama muntahnya continuous, nggak berhenti-henti, terus muntah. Jadi kita kalau gini curiganya suspek ada obstruksi. Nah, kalau ketemu alarm simptom ini semuanya kita endoskopi. Jadi baca soal itu detail-detail ya. Jangan nanti nggak terbaca gejala alarm simptomnya, jadi cuma kasih omeprazol aja udah gitu ya. Nomor 4, diagnosa. Nyeri ulu hati, mual muntah, serta perut kembung. Oke, ini dispepsia biasa ya. Dispepsia itu tapi biasa orang banyak yang salah jawab soalnya. Kenapa? Karena dispepsia itu pembagiannya banyak sebenarnya. Jadi kalau dispepsia pembagian secara umum itu ada organik sama fungsional. Organik dia disebabkan adanya penyakit organik seperti ulkus gaster, ulkus duodenum. Kalau dispepsia fungsional itu dia belum atau tidak ada dijumpai gangguan patologis dari pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan baku, dan dia terbagi dari 3 berikut, yaitu ada dispepsia tipe like ulcer, dispepsia tipe dysmotility, sama dispepsia tipe mix. Nah, kalau yang tipe like ulcer itu dia gejalanya nyeri ulu hatinya dominan terutama pada malam hari. Kalau dysmotility dia kembung, mual, cepat kenyang gitu, sendawa. Nah, itu dysmotility. Jadi kalau misalnya ada kalian jumpa gabungan keduanya, ini kan kebetulan keduanya ada nyeri ulu hati sama perut kembung. Ya. Jadi kan perut kembung masuk dysmotility, sedangkan yang ulcernya nyeri ulu hati. Jadi dia tipenya tipe mix, gabungan dari kedua gejala di atas ya. Nomor 5, diagnosa. Seorang pria mengeluh luka pada sudut bibir yang tidak sembuh. Oke, curiga keilitis. Pasien seorang penderita epilepsi konsumsi phenytoin. Iya. Di sini MCV-nya 120 ya, HB-nya 9. Berarti dia anemia tipe makrositik. Nah, kan kalian harus hafal nilai normal. Sebenarnya nggak harus sih, karena nanti di UKDI itu bakal dikasih lampiran nilai lab, jadi kita bisa buka nilai laboratorium, nilai-nilai normalnya seperti apa ya. Tapi tidak ada salahnya kalian hafal biar mempercepat kalian dalam menjawab soal. Jadi nggak cuma untuk lihat MCV kalian buka-buka laboratorium lagi tuh membuang waktu yang lumayan banyak ya. Dengan kalian itu di situ seingat saya waktu saya UKDI dulu dia bahasa Inggris loh. Nama-nama lab itu kalau nggak terbiasa salah-salah nanti kalian malah bingung baca nilai labnya gitu. Jadi hafal aja biar cepet ya. Soal-soal kayak gini tuh yang gampang-gampang kalau bisa labnya dihafal ya dihafal aja. Nah, HB-nya 9, dia anemia. Kalau nilai normal lebih atau kurang dari nilai normal ini, maka kalau kurang dikatakan mikrositer, kalau lebih dikatakan makrositer untuk yang MCV. Nah, kalau yang MCH sama MCHC akhirnya krom. Jadi misalnya dia lebih, kalau misalnya dia normal, dia normal krom gitu.
hiperkrom atau hipokrom kalau lebih atau kurang dari nilai normal. Nah, di soal ini kan anemia makrositer. Jadi anemia makrositer itu pembagiannya cuma dua. Ada anemia defisiensi vitamin B12, nama lainnya kobalamin. Sama anemia defisiensi vit B9, nama lainnya asam folat ya. Jadi kalian harus tahu nama-nama lain. Karena kalau nggak tahu nama lain bahaya loh kalau UKDI, karena UKDI itu sering menjebak dengan memberikan pilihan jawaban dengan nama lain ya. Nah, perbedaan dari kedua ini apa sih? Kalau yang vitamin B12 ciri khasnya dia ada defisit neurologis. Nah, penyebabnya bisa karena gastrektomi. Jadi, riwayat gastrektomi ini dia mau bilang kalau penyerapan makanan nutrisi di usus halus itu penyerapan besi atau nutrisi lain itu tidak sempurna karena ada riwayat gastrektomi. Jadi ususnya itu ya tidak menyerap makanan itu tidak sama seperti dengan orang normal gitu. Nah, kalaupun kalian jumpanya nanti soal dia nggak bilang riwayat gastrektomi tapi ada kelainan dalam penyerapan di ususnya gitu, atau pokoknya ada kelainan gejala gastrointestinal, itu kalau anemia makrositer ya curiganya ke vit B12 ya. Terus selain itu dia ada konsumsi metformin. Jadi pasien DM yang konsumsi metformin bisa cenderung kena anemia vit B12. Tapi ini orang banyak yang nggak tahu ya. Jadi kalian, kalau kita nggak tahu, mungkin nanti bakal ada keluar soalnya. Selama ini saya belum pernah ketemu, tapi kalian perlu tahu aja gitu. Konsumsi metformin itu bisa menyebabkan defisiensi vit B12. Kalau konsumsi golongan PPI, nah ini pernah ada keluar soalnya. Nah, ini dia bisa menyebabkan vit B12 juga. Nah, kalau anemia defisiensi vit B9 atau asam folat, ciri khasnya dia defisit neurologisnya tidak ada. Yang ada itu gejala stomatitis, bibir kering, sariawan gitu. Nah, penyebabnya biasa karena konsumsi alkohol, obat antikonvulsan seperti phenytoin dan phenobarbital, obat HIV zidofudin, dan obat TB isoniazid. Ya. Jadi jawabannya adalah anemia defisiensi vit B9 karena dia konsumsi phenytoin dan tidak ada gejala neurologis, cuma ada gejala stomatitis seperti ini ya, cheilitis, dan ya gejala-gejala seperti itulah ya. Nomor 6, diagnosa. Keluhan nyeri perut hilang timbul sudah 3 minggu terakhir, sesekali diare dan sesekali mengalami sembelit. Kolonoskopi tidak ditemukan kelainan. Pasien bekerja di bagian keuangan sebuah perusahaan. Nah, di sini dia mau bilang pasien bekerja di bagian sebuah perusahaan ini dia kan beban tugasnya itu banyak ya. Jadi biasa orangnya stres gitu. Nah, jadi di sini jawabannya kenapa IBS? Karena IBS itu dia hasil pemeriksaannya normal, kolonoskopi normal, tidak ada kelainan apa-apa gitu. Terus atau di soal biasa dibilang setelah BAB keluhan pasien lega, keluhan menghilang, nah gitu. Itu bisa juga bahasa lain soal. Terus apa sih yang membuat kita menjawab dia IBS? IBS itu dia yang seperti ini ya. Kebetulan di sini masih 3 minggu, tapi nyeri perutnya itu biasa lebih dari sama dengan 3 bulan, tapi nggak harus. Cuma kalau dia udah mengarah ke IBS ya ke IBS juga jawabannya gitu. Soal UKDI itu nggak bisa kita patokin harus mirip-mirip dengan teori plek-plek gitu, enggak ya. Kalau udah mengarah ya ke situ gitu. Nah, terus lagian juga dia kan nyeri perut lebih dari 3 bulan tapi tidak harus berurutan dalam 1 tahun ya gitu. Nah, nyeri hilang setelah BAB ini juga kata kunci soal biasanya. Terus frekuensi BAB-nya abnormal sama konsistensi fesesnya abnormal. Jadi dia tuh kadang-kadang ada perubahan konsistensi dari fesesnya. Tiba-tiba dia sembelit, terus tiba-tiba dia sembelit, terus kadang-kadang dia tiba-tiba diare gitu. Jadi perubahan konsistensi fesesnya nggak normal ya. Nah, itu yang IBS. Bedain sama IBD. IBD itu irritable bowel disease. Dia terbagi dari Crohn disease sama colitis ulceratif. Jadi mereka berdua ini merupakan penyakit autoimun. Kalau autoimun kalian harus tahu ada triasnya. Trias autoimun itu merupakan wanita, LED meningkat, usia muda. Nah, kalian harus ingat 3 itu. Jadi kalau di soal ada yang kunci LED meningkat, usia muda, wanita, ya udah curiga aja ke autoimun gitu ya.
Nah, autoimunnya krondisis sama colitis ulceratif. Lokasi, kalau krondisis ileocecal, kalau colitis ulceratif di rektum. Progresinya, kalau krondisis dia skip lesion, kalau colitis ulceratif continue arah proksimal. Kedalamannya transmural atau seluruh lapisan untuk krondisis, kalau colitis dia hingga submukosa aja. Nah, yang paling sering itu ya gini, skip lesion itu sering ditanya, cobblestone abscess cryptanya juga sering ditanya, string sign sama lead pipe colonnya juga ya sering ditanya. Kalau string sign dia gambarannya luminalnya sempit, tapi kalau lead pipe colon dia karena haustra-nya menghilang, jadi kayak usus kita tuh nggak ada lagi. Kalau biasa kan kalau di ronsen usus kita tuh kayak ada gambaran, di dalam usus tuh kayak ada gambaran garis-garis, jadi kayak tulang, kayak ya kayak ada nampak haustranya gitu, kayak kayak apa ya, kayak ada dia strukturnya nggak lurus, tapi kalau ini dia lurus saja kayak kayak pipa memang gitu.